Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayat pertama dari Al-Qur'an, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diturunkan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yang berketepatan dengan tanggal malam ini. Malam ini kan kalau mengikut dengan tanggal Hijriyah berarti tanggal 17 Ramadan. Karena kalau tanggal Hijriyah pergantiannya maghrib, kalau tanggal Masehi pergantiannya tengah malam. Jadi ini adalah 17 Ramadan yang selalu diperingati warga negara Indonesia sebagai malam nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an serta dijelaskan petunjuk bagi manusia, serta dijelaskan maksud dari petunjuk tersebut, serta pembeda antara hak dan yang batil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim kita sangat-sangat beruntung. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita ke dunia ini, tetapi juga menitipkan kepada kita kitab suci Al-Qur'an yang di dalamnya tertulis petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman hidup. Yang kalau kita ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, pastilah kita mendapatkan kehidupan yang baik dunia hingga akhirat. Kenapa dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Karena Al-Quran ini semuanya ada di dalamnya. Permasalahan apa saja di dalam kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang hukum, maka Al-Quran juga berbicara hukum. Kita berbicara pengadilan, maka Al-Quran isinya ada tentang peradilan. Kita berbicara tentang sosial antara sesama, di dalam Al-Quran kita diatur bagaimana cara bersosial. Kita berbicara tentang pernikahan, di dalam Al-Quran juga diatur tentang pernikahan. Maka semua tentang kehidupan ini telah sempurna ada dan tertulis di dalam kitab Al-Quran. Karena itulah dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan manusia. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita di dunia ini bisa hidup dengan kehidupan yang baik? Maka Al-Quran punya jawaban. Apa jawaban Al-Quran agar kita memiliki kehidupan yang baik di dunia ini? Maka kita buka surah An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah? Wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka siapa saja yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, serta dia orang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin dapat kehidupan yang baik di dunia ini, enggak sulit. Sederhana aja Bapak Ibu. Syaratnya kita jadikan diri kita sebagai orang yang solih, maka dapatlah kita hidup yang bahagia di dunia ini. Tapi ada catatannya, bahwa kehidupan yang baik
kehidupan yang bahagia tidak selamanya identik dengan harta kekayaan. Kalau kita menganggap kehidupan yang baik dan kehidupan yang bahagia itu bisa hadir lewat harta kekayaan, maka itu adalah konsep dan pemahaman yang salah. Karena banyak orang yang memiliki harta kekayaan, bukan dia dapatkan kebahagiaan di dunia, tapi justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan kekayaan kita, maka tak sebanding, berbeda jauh dengan kekayaan Fir'aun. Apakah kehidupan Fir'aun itu baik? Dihinakan Allah. Kalau kita hanya sekedar menganggap bahwa harta itu menghadirkan kehidupan yang baik, kita tak sebanding dengan harta kekayaan Qarun. Apakah Qarun itu memiliki kehidupan yang baik? Tidak. Maka kehidupan yang baik tidak selamanya bisa diukur dengan harta kekayaan, jabatan, status dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan yang baik ketika hadir ketenangan di dalam hati. Lalu siapakah yang bisa menghadirkan ketenangan di dalam hati? Hanya Allah. Dan Allah akan memberikan ketenangan terhadap seseorang yang memang melakukan ibadah-ibadah soleh. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka jadilah kita sebagai orang yang soleh. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah At-Talaq ayat 2-3. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertakwa pada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia dapatkan di dunia. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan Allah mencukupkan hatinya terhadap segala urusannya. Yang namanya hidup Bapak Ibu pasti kita jumpa masalah. Tapi kalau kita masuk kategori orang yang bertakwa, kita nggak perlu ribut. Kita nggak perlu susah bagaimana cara mencari solusi dari setiap masalah kita. Maka Allah sendirilah yang akan memberikan solusi dari setiap masalah kita dengan caranya sendiri. Tapi syaratnya apa? Takwa. Lalu siapakah itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah yang telah tertulis di dalam kitab Al-Quran. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Permasalahannya adalah bahwa kebanyakan di antara kita, kebanyakan di antara umat Nabi Muhammad percaya kepada Al-Quran sebagai kitab Allah, percaya kepada Al-Quran sebagai petunjuk, tapi mengamalkan Al-Quran sebagian dan sebagian lagi ditinggalkan. Apa contoh? Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, kita kerjakan. Ketika di Al-Quran ada perintah untuk melakukan puasa, kita kerjakan. Ketika di dalam Al-Quran ada perintah berzikir, kita kerjakan. Tapi ketika di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita kepada yatim, kepada duafa, kepada fakir miskin, kepada masjid, kepada pesantren, maka kita mulai garuk kepala. Betul Pak kan? Mulai garuk kepala. Ketika ada di dalam Al-Quran dituliskan tentang perintah mengeluarkan zakat dari hasil usaha kita, mengeluarkan zakat dari tabungan kita, maka kita akan meninggalkannya. Dan inilah faktanya. Umat muslim banyak yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, percaya sebagai petunjuk hidup, beriman kepadanya, tapi hanya beriman separuh dan meninggalkan separuh. Dan orang yang bertakwa harus mengamalkan secara keseluruhan, termasuk memperbanyak berinfak. Orang yang suka berimpak adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Kita bisa lihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Apa kata Allah? Wasyari'u
ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu serta mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Dijelaskan Allah pada ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Salah satu syarat orang yang bertakwa, salah satu ciri orang yang bertakwa, menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Umat manusia saat ini, sedangkan dia berada dalam keadaan lapang pun mikir-mikir untuk berinfak, apalagi kalau dalam keadaan sulit. Sementara jelas kata Allah, ciri dari orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa dia selalu berinfak, rajin berinfak, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Pertanyaannya, sudahkah kita masuk ke dalam kategori ini? Kalau kita sudah masuk dalam kategori orang bertakwa, enggak repot Bapak Ibu. Maka serahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah bahwa kebanyakan di antara manusia ketika ada anjuran berinfak, ketika ada anjuran untuk berbagi kepada yatim, kepada fakir miskin, kepada duafa, berinfak kepada masjid, takut akan miskin. Padahal sebenarnya Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa berinfak itu justru menambah harta kekayaan. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 benih. Berarti 100 kali 7 tangkai hasilnya 700 benih. Kita kasih Allah 1, Allah kasih kita 700. Kita kasih Allah 1000, masukkan duit 1000 ke dalam infak, Allah balas dengan 700.000. Kalau kita kasih lebih banyak, balasannya lebih banyak. Pertanyaan saya begini Pak, ini ayat betul atau tidak? Betul atau tidak ayat ini Pak? Bapak yakin atau tidak? Yakinnya sampai akal atau sampai hati? Kalau begitu bawa duit dari rumah banyak-banyak, masukkan ke kotak infak. Nah kan, tadi yakin, begitu sudah diancam begitu, diam. Itulah permasalahannya. Kita yakinnya terhadap Al-Quran itu hanya sampai akal. Sehingga kalau yakinnya hanya sampai akal, itu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Kita tahu, oh di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kita berinfak, dibalas Allah 700 kali lipat, tapi tidak sampai ke dalam hati. Sehingga kita takut dan khawatir kalau kita melaksanakannya. Tapi kalau kita yakin dan percaya, maka Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Ini masjid lagi membutuhkan bantuan yang banyak, lagi membutuhkan bantuan dan dana yang besar, membebaskan lahan, insya Allah membangun menara. Maka kesempatan kita adalah untuk beramal jariah. Kalau amal jariah kita miliki saat hidup di dunia, maka mati pun kita, tertimbun pun kita di dalam tanah, kita dapat investasi, kita dapat fee dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Pahala terus mengalir, dan terus mengalir sampai hari kiamat kita dapatkan meskipun kita tidak lagi berinfak. Karena itu manfaatkan, ini ada ladang jariah. Jangan kita tabung-tabung duit kita yang tidak jelas entah kemana nanti perginya. Duit kita yang sesungguhnya adalah duit kita yang kita titipkan ke pesantren, duit kita yang kita titipkan ke masjid, duit kita yang kita titipkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Maka duit itu akan menolong kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau duit kita yang ada di ATM, duit kita yang ada di dompet, duit kita yang ada disimpan istri, maka itu sebenarnya bukanlah duit kita. Begitu kita meninggal, maka
tinggal semuanya dan itu dimiliki anak istri. Bahkan mereka pun lupa untuk mengirimkan doa kepada kita. Karena itu, mumpung bapak ibu memiliki harta yang banyak, jangan simpan-simpan. Keluarkan dan yakin, percayalah, kalau yakin dengan firman Allah surah Al-Baqarah, maka apa yang kita berikan dibalas Allah dengan 700 kali lipat. Kuncinya hakul yakin. Tapi kalau separuh-separuh yakin, maka balasannya pun separuh-separuh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.